Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester analisis laporan keuangan berbasis IT yang diampu oleh Bu Bunga Anissa Hararet. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gideon Mars Indonesiaan, NIM 2503 0102 0240. Adapun pokok bahasan yang akan saya paparkan kali ini yang pertama, apa saja yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan. Yang kedua, bagaimana menganalisis sebuah laporan keuangan. Yang ketiga, rasio apa saja yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan proses mengubah data akuntansi mentah menjadi informasi yang bernilai untuk menilai kinerja, kesehatan keuangan, risiko, dan suatu perusahaan. Nah, apa saja yang kita pelajari dalam analisis laporan keuangan? Yang pertama, cara mengukur kinerja operasional, yang bertujuan untuk menilai apakah perusahaan berjalan secara produktif dan mampu mempertahankan daya saing. Yang kedua, mengukur kinerja keuangan. Ini bertujuan untuk menilai kekuatan fundamental sebuah perusahaan. Selanjutnya, mengetahui struktur keuangan dan risiko. Ini bertujuan untuk menilai apakah perusahaan tersebut dibiayai dengan struktur modal yang sehat. Selanjutnya, mengetahui pertumbuhan dan tren atau growth analisis sebuah perusahaan. Ini bertujuan untuk menilai arah perkembangan perusahaan tersebut. Apakah akan expanding, stagnan, atau makan menurun. Selanjutnya, menganalisis arus kas. Ini bertujuan menilai apakah perusahaan benar-benar menghasilkan uang, bukan sekedar laba saja yang ada di atas kertas. Selanjutnya, mengetahui penilaian perusahaan atau firm valuation. Ini bertujuan untuk mengukur apakah saham perusahaan tersebut undervalue atau overvalue. Nah, yang kedua, bagaimana sih menganalisis laporan keuangan? Terdapat 7 langkah secara garis besar. Kita langsung saja yang ke pertama. Sebelum menganalisis laporan keuangan, kita perlu memahami bisnis dan konteks industri. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui modal bisnis, struktur pendapatan dan biaya, industri, faktor eksternal, dan juga risiko bisnis utama. Yang kedua, kita perlu mengumpulkan dan memahami laporan keuangan utama. Setidaknya perlu ada 5 dokumen wajib yang kita analisis. Yang pertama, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Langkah yang ketiga, melakukan analisis struktur dan tren. Analisis horizontal. Kita perlu membandingkan data keuangan minimal 3 sampai 5 tahun. Mengapa? Untuk menilai konsistensi kinerja. Ini tentu saja nggak bisa diukur dalam 1 tahun saja. B. Analisis vertikal. Mengubah setiap pos keuangan menjadi persentase dari basis tertentu. Ini bermanfaat untuk mengungkap struktur biaya, minimal proporsi aset dan pendanaan, memudahkan perbandingan antara perusahaan industri. Contoh insight-nya, apabila HPP 85% dari penjualan, ini mencerminkan margin yang rendah dan perusahaan dalam tekanan biaya atau persaingan harga. Langkah yang keempat, melakukan analisis rasio keuangan secara menyeluruh. Melihat likuiditas perusahaan tersebut, yaitu mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Interpretasi mendalam, apabila likuiditas rendah, risiko gagal bayarnya tinggi. Yang kedua, likuiditas terlalu tinggi, maka aset tidak produktif. B. Solvabilitas. Ini menilai kemampuan perusahaan bertahan secara jangka panjang. C. Profitabilitas. Yang bertujuan untuk menilai apakah perusahaan menghasilkan nilai ekonomis. Selanjutnya D. Efisiensi. Itu mengukur efektivitas dalam mengelola aset operasional. E. Rasio pasar. Selanjutnya langkah yang kelima, menganalisis arus kas. Bagian A, cash flow from operation. Ini adalah indikator kesehatan paling penting. Jika laba bersih tinggi, tapi CFO rendah,
Red flag yang menandakan laba berkualitas buruk. B. Cash flow from investing atau CFI yang menunjukkan belanja modal dan investasi. C. Cash flow from financing menilai bagaimana perusahaan mendapatkan pendanaan, apakah utang, membayar dividen, buyback saham. Langkah yang keenam, benchmarking, yaitu membandingkan dengan industri dan kompetitor. Tidak ada angka yang baik atau buruk secara absolut. Kita harus membandingkan dengan perusahaan sejenis, rata-rata industri, perusahaan yang menjadi market leader. Mengapa? Karena margin 10% mungkin bagus untuk retail, tetapi buruk untuk software. Dari dua kali mungkin berbahaya untuk industri makanan, tetapi normal untuk industri konstruksi. Maka kita perlu melakukan benchmarking ini. Langkah yang ketujuh dan yang terakhir, menyusun diagnosa keuangan dan menarik kesimpulan strategis. Ini adalah tahapan sintesis, yaitu menggabungkan seluruh analisis menjadi narasi evaluasi. 7 elemen diagnosa kunci. Yang pertama, kekuatan utama perusahaan. Misal margin tinggi, CFO kuat, ROI stabil. Yang kedua, kelemahan utama. Yang ketiga, struktur modal. Apakah sehat? Apakah malah berisiko? Yang keenam, pertumbuhan. Sedang berkembang atau stagnan. Yang ketujuh, prospek masa depan berdasarkan data dan tren. Tidak lupa diagnosa harus menjawab apakah perusahaan sehat, berisiko, atau memiliki potensi pertumbuhan. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Rasio apa saja sih yang diperlukan dalam menganalisis laporan keuangan? Secara umum, rasio keuangan dikelompokkan menjadi 5 kategori utama. Yang pertama, rasio likuiditas. Ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang digunakan oleh kreditur jangka pendek, pemasok, dan analisis risiko. A. Current ratio. Aset lancar dibagi kewajiban lancar. Interpretasinya, perusahaan mampu menuntut utang jangka pendek. Apabila rasio ini terlalu tinggi, aset tidak produktif sehingga kelebihan kas atau inventory. B. Quick ratio. Aset lancar kurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Ini sangat relevan untuk industri dengan risiko usang. C. Cash ratio. Plus setara kas dibagi kewajiban lancar. Yang digunakan untuk menilai risiko keuangan ekstrim. Lanjut yang kedua, rasio solvabilitas atau leverage. Yang bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang dan struktur modalnya. A. Debt to equity ratio atau DER, yaitu total utang dibagi ekuitas. Apabila DER tinggi, leverage-nya besar, maka risiko finansialnya tinggi. Namun sebaliknya, apabila rendah, maka struktur modal lebih aman, tetapi bisa menandakan perusahaan kurang agresif dalam ekspansi. B. Debt to asset ratio atau total utang dibagi total aset, yang menunjukkan seberapa besar aset dibayar oleh utang. C. Long term debt to equity ratio, yaitu utang jangka panjang dibagi ekuitas. Ini hanya menghitung utang jangka panjang terhadap ekuitas. Namun penting juga untuk menilai risiko jangka panjang atau capital struktur. D. Interest coverage ratio, yaitu EBIT dibagi beban bunga. Ini merupakan indikator vital dalam kemampuan membayar bunga. Apabila nilainya rendah, potensi gagal bayar atau default risk akan meningkat. E. Financial leverage ratio, yaitu total aset dibagi ekuitas, yang bertujuan untuk menilai tingkat pendanaan eksternal dalam menciptakan return. Lanjut, rasio profitabilitas, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan aset atau modalnya. A. Gross profit margin, yaitu laba kotor dibagi penjualan. Ini untuk menilai efisiensi biaya produksi atau harga pokok. B. Operating profit margin atau laba operasi dibagi penjualan, yang bertujuan untuk menilai kinerja operasi inti tanpa pengaruh pajak, bunga, dan pos non-operasional. C. Net profit margin, yaitu laba bersih dibagi penjualan, yang bertujuan untuk mengukur indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan. D. Return on asset, yaitu laba bersih dibagi total aset. Ini menilai efektivitas aset dalam menghasilkan laba. Apabila ROA rendah, maka aset terlalu besar atau tidak produktif.
Return on equity atau laba bersih dibagi ekuitas. Rasio utama yang bagi investor. Apabila tinggi, maka perusahaan efektif dalam memberi return kepada pemegang saham. Namun harus dianalisis bersama DER. ROE tinggi akibat leverage ya sama saja tidak sehat. F, EBITDA margin, yaitu EBITDA dibagi penjualan. Ini mengukur profitabilitas operasional murni tanpa depresiasi dan amortisasi. Yang keempat, rasio aktivitas atau efisiensi. Ini bertujuan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. A, inventory turnover, yaitu HPP dibagi rata-rata persediaan. Apabila tinggi, persediaan cepat terjual, maka efisien. Sebaliknya, apabila rendah, potensi penumpukan. B, receivable turnover, yaitu penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Untuk mengukur kecepatan penagihan piutang. Apabila rendah, risiko piutang tak tertagih akan meningkat. C, payable turnover, pembelian dibagi rata-rata utang dagang. Itu untuk mengukur seberapa cepat perusahaan membayar pemasok. D, total asset turnover, penjual dibagi total aset. Ini untuk menilai kemampuan seluruh aset dalam menghasilkan penjualan. E, fixed asset turnover, yaitu penjualan dibagi aset tetap. Ini cocok untuk industri padat modal. Selanjutnya, yang terakhir, rasio pasar. Ini digunakan untuk perusahaan publik atau analisis investasi. A, earning per share atau laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Ini merupakan indikator utama laba per saham. B, price to earning ratio atau harga saham dibagi PPS. Apabila nilai tinggi, maka pasar percaya prospek pertumbuhan tinggi atau saham sedang overvalue. Apabila rendah, undervalue atau perusahaan dalam resiko. C, price to book value, yaitu harga saham dibagi nilai buku per saham. Ini menilai apakah harga saham lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai bukunya. D, dividend yield, yaitu dividen per saham dibagi harga saham yang menunjukkan return dividen bagi investor. E, dividend payout ratio, yaitu total dividen dibagi laba bersih. Apabila nilainya tinggi, perusahaan bagi laba besar ke pemegang saham. Sebaliknya, apabila rendah, perusahaan lebih fokus ekspansi atau labanya ditahan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.